Hanya berjarak 2 tahun produksi, G-Shock GA2000 dan GA2200 sampai saat ini masih bersaing cukup ketat dalam memikat para konsumen. Dan terlepas dari model manapun yang akan kalian beli, sebenarnya Casio pastinya tetap senang guys. Tapi jangan salah guys, meskipun keduanya dianggap kakak adik, namun model mana sih yang lebih worth it buat kalian beli? Halo dan apa kabar semuanya? Oke, hari ini kami akan memberikan perbandingan untuk dua model G-Shock analog digital dengan harga di bawah 2 juta rupiah. G-Shock GA2000 dan GA2200 kerap kali membuat orang-orang bingung untuk memilih salah satu di antara mereka. Ya, keduanya memang cukup mirip dan bahkan dianggap kakak adik oleh kebanyakan orang. Dan kebanyakan orang tentunya berasumsi jika model yang paling baru dirilis adalah yang lebih baik. Bener gak sih? Ya kalau kita mengacu pada kebanyakan produk elektronik lain seperti smartphone, ya mungkin benar saja guys. Tapi hal tersebut sama sekali tidak berlaku untuk produk jam tangan G-Shock. Atau lebih tepatnya hanya benar 50% guys. Artinya bisa saja produk G-Shock terbaru memang lebih baik, namun kenyataannya banyak sekali model-model lama G-Shock yang justru berhasil mengalahkan model-model terbaru. G-Shock GA2000 mulai dijual oleh Casio pada Maret tahun 2019 di Jepang dan kemudian negara-negara lain baru menyusul. Itu artinya model ini akan segera berusia 3 tahun. Masih cukup baru menurut kami mengingat banyak produk G-Shock 10 tahun lalu yang masih dijual hingga hari ini. Nah, sedangkan untuk model G-Shock GA2200 sendiri bahkan belum berusia 1 tahun sejak diluncurkan pada bulan Juli tahun 2021. Dan ternyata banyak sekali yang menjadikan tahun produksi sebagai patokan mereka untuk membeli jam tangan G-Shock. Lebih baru tentunya lebih canggih dan lebih oke. Benarkah demikian? Kalau kita berkaca pada dua model ini tentu saja hal tersebut kurang benar guys. Karena secara teknologi keduanya bisa dibilang hampir sama persis. Tidak ada peningkatan signifikan yang dilakukan oleh Casio pada model terbaru mereka GA2200. Dibandingkan model G-Shock GA2000 lama, kami justru melihat hanya ada perbedaan fisik di antara keduanya. Oke, sebenarnya kedua model ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing jika kita melihat penampilannya. Tentu saja setiap orang akan memiliki penilaian yang berbeda untuk hal ini. Begitu juga dengan kami akan cukup sulit untuk menentukan pemenang dari kedua model yang sebenarnya memiliki karakteristik yang sedikit berbeda ini. Namun jika diharuskan untuk memilih maka G-Shock GA2000 yang akan menjadi pilihan kami. Bentuk bezel yang bulat dan bersih serta desain tombol yang sangat elegan menjadi alasan kami. Tidak seperti bezel pada model GA2200, Casio menghadirkan desain hampir 100% bulat pada model G-Shock GA2000. Hanya pada bagian bawah terlihat satu tombol lampu sedikit menonjol dari bagian bezel. Itu pun menurut kami Casio melakukannya dengan sangat elegan tanpa merusak keseluruhan desain yang simpel dan clean. Desain bulat ini menurut kami sangat jarang bisa kalian temukan pada model G-Shock sebelumnya. Hal ini dikarenakan Casio memang sangat mengandalkan sistem pelindung tombol dari bagian bezel yang mencuat keluar. Selain itu, desain berotot rasanya memang menjadi warisan dari model-model origin mereka. Dan itulah kenapa saat Casio meluncurkan model GA2000 ini pada tahun 2019, banyak sekali orang yang terkesima dan sekaligus sangat ambisius dengan model ini. Salah satunya adalah karena desain dan posisi tombol-tombol yang benar-benar sangat terbuka dan sangat rentan terhadap hantaman. Ini jelas menjadi sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Casio terutama untuk model-model low-end mereka. Walaupun pelindung tombol tidak 100% hilang dari model ini, namun desain tombol yang mencuat keluar menjadikan model G-Shock GA2000 sangat berbeda. Model ini bagaikan seorang anak nakal yang mencoba keluar dari kebiasaan-kebiasaan lama Casio. Hasilnya adalah penjualan yang sangat baik hingga hari ini. Carbon corrugated structure dan struktur baru tombol adalah alasan dibalik dari keberhasilan desain tombol-tombol yang sangat terbuka ini. Penggunaan bahan karbon yang dicampur dengan bahan resin berkualitas tinggi meningkatkan level kekuatan casing secara signifikan. Hasilnya adalah sebuah G-Shock GA2000 yang secara struktur jauh lebih kuat saat terkena hantaman walaupun pada bagian tombol. G-Shock GA2200 jelas memiliki desain tombol yang lebih konvensional. Desain tombol-tombol ini sekilas memang sangat familiar di mata kita karena hampir digunakan pada semua model G-Shock lama. Casio sebenarnya juga mengklaim jika model GA2200 ini juga telah mengeliminasi bagian pelindung tombol. Namun menurut kami desainnya tidak setegas pada model GA2000. Terlihat masih ada pelindung tombol yang mengcover sebagian besar tombol bergerigi tersebut. Lebih tepatnya Casio mengurangi bentuk dari pelindung tombol mereka.
Sama seperti model GA2000, Casio juga masih mengandalkan carbon corrugated structure pada model baru mereka ini. G-Shock GA2200 ini juga sangat tangguh dan kuat sehingga bisa kalian bawa saat melakukan aktivitas yang cukup ekstrim. Kami sangat menyukai kehadiran dari 6 buah baut stainless steel pada permukaan bezel. Kombinasi baut stainless steel dan bezel bulat terlihat lebih maco dan tangguh dibandingkan model GA2000. Itulah kenapa kami mengatakan jika kedua model tersebut memiliki karakteristik yang sedikit berbeda. G-Shock GA2200 terlihat memiliki desain yang lebih kasar dan berotot. Sedangkan G-Shock GA2000 justru menghadirkan desain yang lebih kalem dan tidak terlalu menonjolkan kekuatannya. Bagi kalian yang tidak ingin terlihat terlalu menarik perhatian, tentu saja G-Shock GA2000 menjadi pilihan yang lebih aman. Tapi jika kalian justru ingin hadir dengan penampilan yang lebih maco, silakan mempertimbangkan G-Shock GA2200 ini. Oke, secara fisik kedua model analog digital ini tidaklah berbeda jauh. Keduanya masih masuk pada ukuran medium di bawah 50 mm. Walaupun tidak signifikan, terlihat jika G-Shock GA2000 memiliki lebar yang lebih besar. G-Shock GA2000 juga memiliki keunggulan lain pada bagian penutup back covernya. Walaupun sama-sama memiliki penutup belakang ganda, namun pelindung tambahan untuk G-Shock GA2200 tidaklah terlihat menyeluruh. Hal ini berbeda dengan penutup belakang tambahan pada model GA2000 yang menyelimuti keseluruhan back cover stainless steel. Dengan penutup belakang yang menyeluruh, akankah G-Shock GA2000 memiliki perlindungan yang lebih baik dibandingkan GA2000? Sayangnya tidak ada bukti ataupun klaim dari Casio ataupun pihak lain yang bisa kami jadikan rujukan. Namun secara penampilan lagi-lagi kami lebih menyukai desain back cover G-Shock GA2000 tersebut. Oke, beralih pada bagian dial, kami harus jujur jika penampilan dari G-Shock GA2200 menurut kami lebih baik dan efisien. Hal ini berkat desain LCD yang sedikit lebih besar dengan bentuk diagonal. Saat melihat keduanya, jelas jika data pada LCD G-Shock GA2200 lebih nyaman untuk dibaca. Begitu juga saat kondisi tanpa cahaya, walaupun keduanya sama-sama mengandalkan dua LED putih, cukup aman mengatakan jika informasi pada GA2200 masih lebih mudah untuk dilihat. Oke guys, demikianlah perbandingan dua model G-Shock yang sama-sama mengandalkan teknologi carbon corrugated structure. Untuk model reguler, keduanya dijual dengan harga sekitar 1,5 juta rupiah di berbagai e-commerce. Kami harap review ini bisa memberikan kalian informasi tambahan jika salah satu model ini adalah jam tangan yang sedang kalian incar. Untuk selalu update dengan model-model terbaru G-Shock lainnya, kami sarankan agar kalian subscribe dan bunyikan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi dari video kami. Atas waktu kalian selama di channel ini, kami ucapkan terima kasih dan sampai ketemu di video kami berikutnya.